Halo, saya Fauzan Akhyar, Direktur Estafet Kepemimpinan Indonesia, sebuah lembaga yang fokus untuk pengembangan sumber daya manusia. Semenjak dari tahun 2020, saya sudah mengabdikan diri sebagai trainer untuk memberikan pelatihan kepemimpinan dan self-development, baik itu instansi sekolah maupun instansi pemerintahan. Siapa yang tidak tahu? Indonesian Student Leadership Training yang menghimpun 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Yang kali ini sudah terhimpun sebanyak 28 provinsi untuk menjadi peserta. Dan kali itu 2024, 2025 dan sekarang 2026 saya dipercaya kembali untuk menjadi leader trainer Indonesian Student Leadership Training. Banyak orang yang bilang bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah suatu hal yang sudah dianugerahkan semenjak lahir. Tetapi kami menilai bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukanlah suatu hal yang dianugerahkan semenjak lahir, tetapi ini adalah sesuatu yang butuh dilatih terus dan terus. Selain seorang individu tersebut yang terus melatih dirinya menjadi seorang pemimpin, kami juga menemukan bahwa kepemimpinan itu adalah produk dari kebudayaan. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang berada di lingkungan yang tepat, maka itu secara tidak langsung akan mengarahkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita kupas. Semua kita tahu bahwa individu tidak akan bisa hidup secara sendiri di atas dunia. Maka, individu membutuhkan individu yang lainnya untuk membangun dirinya. Apakah itu membentuk menjadi diri yang lebih baik atau sebaliknya? Dan itu adalah pilihan. Coba kita perhatikan. Akhir-akhir ini begitu banyak pemimpin-pemimpin kita yang memberikan contoh, yang memberikan perhatian publik yang begitu besar dengan kasus-kasus yang menurut kami ini sangat jauh dari rasa empati. Contoh, bansos dikorupsi, BGN dikorupsi, BBM pun juga ikut dikorupsi. Lalu muncul pertanyaan, pada posisi kasus seperti ini, yang salah itu individunya atau sistem? Bicara sistem, agaknya sistem kita sudah mengatur sedemikian rupa. Ketika ada yang salah, maka ada hukum yang akan menjerat. Mungkin pada case-case yang banyak, dominan orang menyalahkan yang salah itu adalah sistem. Tetapi menurut kami, yang salah sebetulnya adalah individu itu sendiri. Dan kali ini, hal tersebutlah yang akan kita bahas. Kita kembali berbicara soal individu. Bahwa ketika kita baru lahir, tidak akan mungkin kita akan bisa langsung berjalan. Ketika kamu bisa berjalan, maka tidak akan mungkin juga kamu akan bisa langsung berlari. Ketika kamu bisa berlari, tidak akan mungkin juga kamu akan bisa menjadi pelari yang langsung menjuarai perlombaan-perlombaan lari. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa semua butuh proses, semua butuh waktu, semua butuh space khusus untuk mempelajari suatu hal. Sekarang, yang perlu untuk dipelajari oleh seorang individu tersebut tidak akan bisa dilepaskan perihal hak dan kewajiban. Ketika ia paham soal hak, maka dia juga harus clear soal kewajiban. Tentang hak dan kewajiban, maka tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kausalitas, atau sering dan dekat kita kenal sebagai sebab akibat. Ketika saya memiliki hak untuk hidup, maka kamu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak saya itu untuk hidup harus ada. Namun,
tidak semua yang kita bicarakan hanya muluk-muluk soal hak. Karena kami memandang bahwa ketika kita clear, ketika kita oke soal kewajiban, maka hak itu juga akan menyertainya. Contoh, kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai siswa, ataupun kamu sebagai pekerja, ketika kamu menyelesaikan kewajibanmu sebagai mahasiswa, datang tepat waktu, belajar sesuai dengan rules, dan bahkan mempelajari hal-hal yang itu sifatnya menunjang pengetahuan sesuai dengan kekhususan kamu. Tentu, hak apa yang akan kamu dapatkan? Pertama, jelas bahwa sudah haknya kamu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ketika kamu sebagai pekerja, ataupun ketika kamu sebagai seorang karyawan, kamu menyelesaikan sebuah kewajiban terhadap SOP yang sudah ditentukan. Tentu, kamu juga akan mendapatkan hak semacam salary yang sudah sepatutnya. Bahkan, bisa jadi saja kamu akan mendapatkan bonus. Orang biasa, dia akan terbelenggu pada pembahasan dan pada tahap hak dan kewajiban saja. Tapi pada kali ini, kita akan coba untuk naik level ke yang lebih tinggi. Pada level individu yang lebih tinggi, atau sering kita kenal sebagai seorang pemimpin, dia tidak akan terbelenggu pada pembahasan hak dan kewajiban saja. Di atas itu, ada yang disebut sebagai empati. Empati adalah hal kita mampu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang yang berada pada level ini, dia tidak akan selalu untuk menuntut perihal hak dan kewajiban. Disinilah letak sebuah kebijaksanaan yang akan diambil. Sayangnya, banyak pemimpin akhir-akhir ini tidak masuk ke dalam kelas ataupun level berikutnya, yaitu kelas level kepemimpinan yang berempati. Sehingga banyak di antara mereka yang menjadikan pemimpin ataupun menjadikan posisinya sebagai pemimpin tersebut hanya sebagai tanggung jawab struktural, bukan sebagai tanggung jawab moral. Seorang pemimpin yang menjadikan posisinya tersebut sebagai tanggung jawab moral, maka sudah dapat dipastikan ia tidak akan mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Untuk kali ini, kita tidak usahlah untuk terlalu meromantisasi permasalahan kepemimpinan Indonesia. Tapi kita coba fokus untuk estafet kepemimpinan Indonesia yang akan menerima gelar Indonesia Emas 2045. Melalui agenda Indonesian Student Leadership Training, kita menghimpun 100 ketua OSIS MPK se-Indonesia. Dan kita optimis bahwa estafet kepemimpinan ini mampu menjadikan kepemimpinannya yang memiliki tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab struktural.